Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desantoso teman-teman. Di video kali ini saya mau bahas tentang customer yang komplain tapi salah alamat ya teman-teman. Jadi dia tuh ordernya di mana tapi komplainnya di toko kita gitu ya. Oke. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung, baru nonton dan baru buka channel saya, yuk bantu buat subscribe teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya biar kalian selalu dapat update dari video-video terbaru dari channel YouTube saya. Oke, kita langsung lanjut aja ya teman-teman. Jadi kasusnya begini, di toko saya ini ada yang komplain, dia bilang kalau produknya nggak sesuai gambar. Oke, di sini kita mulai ya. Waduh, nggak sesuai yang digambar dan dia pakai icon nangis katanya. Oke, dia kirimkan order dia tuh apa? Oke, saya bilang di sini kenapa ya kak? Lalu dia di sini mengirimkan foto ya teman-teman. Di sini fotonya seperti sepatu pantopel gitu ya. Entah sepatu buat kerja atau sepatu buat sekolah. Bentar, nggak bisa dibuka juga. Oke, lalu dia bilang masa datangnya kayak gitu, kata dia gitu. Lalu di sini saya bilang mbaknya salah alamat mbak. Oke, sebelumnya ini terjadi di tanggal 25 November ya teman-teman. Kemarin sempat saya buat kontennya tapi ternyata kontennya belum terupload dan keburu kehapus di handphone saya. Oke, ini saya buat ulang makanya. Ini tanggal 25 November, dia komplain kalau barangnya seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini saya bilang mbaknya salah alamat. Kalau order dicek tokonya ya mbak ordernya di mana. Di situ saya jawab seperti itu ya teman-teman. Dan ini kondisinya jam 5 ya teman-teman, jam 5 sore. Nah, oke, setelah saya buka bagian pesanannya, ternyata status pesanan barang yang dia pesan di toko saya itu statusnya masih ship ya teman-teman. Ini masih dalam pengiriman. Jadi belum sampai ke alamat dia gitu kan. Jadi entah ini kenapa dia bisa komplain dengan status masih dalam pengiriman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Order heels mbak di toko saya statusnya sore ini jam 17:10 statusnya ship, masih dalam pengiriman. Cek lagi ya mbak, jadi biar nggak salah alamat buat komplain. Di sini saya tekankan seperti itu, oke? Orderan mbak di toko saya belum sampai barangnya, oke? Oke, tapi di sini dia masih kekeh gitu ya. Dia kirimkan ordernya lagi, lalu dia cek di aplikasi dia. Dicek di aplikasi dia, di sini ternyata memang statusnya juga masih dalam pengiriman di aplikasi dia ya. Entah kenapa ini nggak bisa dibuka. Oke, ini statusnya masih dalam pengiriman di aplikasi dia. Lalu di sini saya jawab kembali, ya kan dalam pengiriman, jadi belum sampai. Tapi di sini dia masih kekeh udah datang dari tadi. Dan di sini saya pakai icon terkejut karena emang aneh. Masih status dalam pengiriman tapi dia bilang udah sampainya dari tadi. Dan dia bilang saya belanja di Lazada bukan sekali atau dua kali, kurirnya udah pada tahu tempat saya. Oke, di sini saya meminta untuk seller untuk mengirimkan resi ya teman-teman. Di sini saya bilang, saya malah baru kali ini bilang ada yang nggak sesuai gitu kan. Coba fotoin resinya. Kalau emang udah nyampe mana resinya. Oke. Yang mbak foto itu nggak ada kami jual barang itu karena memang di toko saya nggak jual pantopel atau sepatu buat apa ya, itu entah buat sekolah atau buat kerja kantoran seperti itu. Saya nggak jual seperti itu untuk sepatunya gitu kan. Dia bilang ini nanti saya kirim, kata dia seperti itu ya. Karena di sini saya juga harus waspada karena tidak menutup kemungkinan kalau pembeli juga banyak yang menipu gitu ya teman-teman untuk mendapatkan keuntungan dari para seller gitu kan. Jadi di balik seller yang penipu juga ada, tapi di situ pembeli yang penipu juga ada. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya bilang jangan ngadi-ngadi. Oke, lanjut aja. Di sini dia bilang nanti kita buktikan. Oke, di sini kita lanjut aja sampai dia membuktikan. Ternyata dia udah sampai jam 5:30 dia nggak kirim resinya, dan ternyata setelah dia kirim resinya ini sekitar jam 6 ya teman-teman. Dan kita lihat di sini resinya itu ternyata dia order di TikTok Shop teman-teman. Oke, jadi ini sangat aneh banget. Dia order di TikTok tapi dia komplainnya di Lazada. Oke, di sini bisa dilihat sepatu pantopel wanita paskibra. Udah jelas dong, datangnya emang bener pasti sepatu pantopel gitu kan. Ternyata ini sepatu buat sekolah atau sepatu buat
kegiatan ekskul paskibra gitu ya. Itu jelas dan emang datangnya juga seperti itu. Tapi kenapa komplainnya di toko saya yang jual heels gitu kan? Dan ini sering kali, mungkin bukan hanya di saya aja atau di teman-teman juga pernah ada kejadian seperti ini, entah itu ordernya barang apa gitu kan. Seperti kemarin ada teman saya juga jualan sepatu tapi yang komplain dia mengkomplainkan panci yang datang gitu kan. Ini pancinya rusak atau kayak gimana, sedangkan teman saya juga sama jual sepatu gitu ya. Jadi itu sangat-sangat nggak nyambung. Di sini dia bilang itu bukan, kata dia gitu kan. Di sini saya bilang astagfirullah mbak, sampean nih ngeyel kalau dibilang kan ordermu masih di jalan belum sampai. Kalau nyasar di komplain satu aplikasi masih oke lah, masih wajar kalau misalnya order berapa barang di Lazada dan sampai ternyata dia mau komplain salah toko untuk komplainnya, itu masih mending gitu ya guys. Tapi ini kalau udah beda platform, dari TikTok dia komplain di Lazada, itu ya sudah luar biasa banget ternyata teman-teman. Oke, di sini bisa dijelaskan lagi ya sama saya, di sini saya lingkari karena di sini dia order di TikTok Shop teman-teman. TikTok Shop dia komplain di Lazada. Oke. Ini order sepatu paskibra di TikTok, komplain di tukang heels di Lazada. Saya bilang seperti itu. Oke. Dan ternyata mungkin setelah dia cek kembali dan dia menyadari kesalahan dia seperti apa, dan oh iya ternyata itu bukan orderan dari toko saya. Lalu dia juga udah chat, ternyata ini baru sampai. Kalau barang dia yang order di toko saya itu dia udah sampai juga. Oke, di sini saya nggak mau perpanjang dan saya kirim klik OK aja. Karena cukup banyak banget ya teman-teman untuk komplainan yang seperti itu gitu. Jadi komplain yang memang salah alamat gitu. Ditujukannya ke siapa tapi seperti kita yang tertuduh gitu, toko kita yang salah gitu. Padahal bukan gitu kan. Karena saya jual, insya Allah barang yang saya kirim itu sesuai dengan apa yang digambar, sesuai dengan apa yang saya jual gitu ya. Walaupun memang itu produk lokal, tapi ya di Bogor semua seller seperti itu. Kita jual barang-barang produk-produk lokal yang berkualitas, yang memang sesuai dengan gambarnya ya teman-teman. Oke, bukan hanya ini aja saya sampaikan. Jadi kalau seandainya teman-teman dapat komplain seperti ini, kalian bisa klik icon tanda tambah di sini ya teman-teman, di pojok kiri bawah. Oke, di sini ada tanda tambah. Nah, di sini bisa kalian klik bagian pesanannya. Jadi ini bisa terpantau pesanan yang dia order tuh apa, sudah sampai atau belum. Di sini bisa terpantau ya teman-teman. Kita klik aja. Oke, di sini udah delivered karena emang udah sampai barangnya. Jadi ini bisa jadi acuan. Jadi kalau seandainya ada chat nyasar seperti itu, kalian nggak perlu kaget. Kalian tinggal klik aja itu tadi di pojok kiri bawah, klik tambah, lalu klik menu pesanannya teman-teman. Jadi biar kelihatan pesanannya dia apa, tanggal berapa, dan statusnya apa, itu masih bisa terlihat gitu ya. Atau bisa juga seperti ini. Ada juga yang chat seperti ini ya teman-teman. Ada juga yang chat seperti ini. Sebentar. Oke, nih. Ini dia chat seperti ini. Kak, sepatu yang saya pesan itu kok masih belum nyampe ya? Gimana kak? Gitu. Dia bilang sepatu yang dipesan sama dia belum sampai. Di sini saya jawab, hai kak, kakak belum order apa-apa di toko kami gitu kan. Jadi kalau dia belum order apa-apa, ya gimana mau nyampe gitu kan? Kita buktikan aja dengan klik tanda tambah di sini, lalu klik bagian menu pesanan. Di sini tidak ada pesanan apapun gitu ya. Dia jadi belum order apapun di toko saya, tapi dia bilang barangnya belum sampai. Itu juga ya termasuk mungkin salah alamat juga, tapi ya nggak terlalu parah lah, nggak seperti yang tadi dia order di TikTok tapi dia komplain di Lazada. Oke, semoga info ini bermanfaat buat kalian yang mungkin mengalami hal yang serupa juga dengan saya gitu kan, yang selalu dapat misalnya komplainan yang salah alamat, komplainan nyasar seperti itu. Kalian bisa gunakan fitur itu ya teman-teman. Tinggal klik tanda tambah di sini, lalu klik bagian menu pesanannya. Oke, semoga jelas ya. Semoga info ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga untuk bantu like, comment, share, dan juga subscribe channel saya ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.